Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, kita berjumpa lagi di live interaktif ekonomi Islam. Apa itu? Ya, ekonomi Islam seputar dengan finansial yang sesuai, yang sudah diatur oleh Allah dalam syariatnya. Nah, tentunya program ini juga sudah diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Sudah cukup lama, 1 tahun lebih, insya Allah seperti itu. Nah, untuk bagi pendengar radio yang ingin berpartisipasi, menelepon permasalahannya di 021 212 32333. Saya ulang ya, 021 212 32333. Dan pemirsa televisi, pemirsa Fatwa TV bisa lihat langsung di layar, sudah tertera di situ. Insya Allah sudah tertera dan kami tunggu teleponnya ya. Sekarang bagaimana kalau kita sapa ustadznya dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Wah, Allah baru terlihat. Masya Allah, alhamdulillah, segar saat seminggu tak bersua, kangen kayak kami di sini. Masya Allah, Masya Allah Ustaz. Bagaimana kesibukan Ustaz selama pandemik online? Ya, alhamdulillah banyak hikmahnya. Alhamdulillah Dengan banyak. online ikut belajar pun dari berbagai daerah. Masya Allah. Bahkan Iya. dari luar negeri pun ikut belajar. Karena Allah. dibatasi oleh jarak. Iya, Masya Allah, iya, alhamdulillah ya. Jadi karena tanpa batasan, mereka bisa lintas wilayah ya, Ustaz ya. Bahkan luar negeri juga bisa ya, Ustaz ya. Tinggal menyesuaikan jam ya. Lintas negara, ya, lintas wilayah. Masya Allah, ya Ustaz. Baiklah Ustaz, ini kita bisa minta nasihat Ustaz. Bagaimana dengan ya terkait dengan ekonomi, terkait dengan mengais rezeki dari Allah secara halal agar kita bisa istiqomah. Kami mohon nasihatnya dari Ustadz. Terlebih lagi di situasi yang anomali Ustadz seperti ini. Jadi maksudnya bukan cuacanya, tapi situasi negara kita tidak bisa kita pungkiri seperti ini. Mohon nasihatnya agar kami semua bisa, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, agar bisa tetap di jalannya yang lurus gitu Ustadz. Mohon Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita semuanya yakin bahwa rezeki dan kehidupan yang kita jalani semuanya telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jal 50,000 sana, 50,000 sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Rasulullah pun telah mengkhabarkan kepada kita, nafathar ruhul aminu fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tustakmala ajaluha wa rizqaha, bahwa tidak ada satu pun jiwa yang wafat sampai dicukupkan rezekinya dan ajalnya. Maka apa yang kita khawatirkan? Dalam kondisi apapun juga Allah sudah tentukan. ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقه على أن يعصي الله فإنما الله لا ينال بمعصيته. Tetapi terkadang Allah sudah menentukan rezeki kita tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Terkadang terlambat, apalagi dalam kondisi seperti ini. Ya, Allah sudah tentukan pada hari fulan, menurut Anda dapat bisnis transaksi sekian, tapi qadar Allah terjadi pandemi, semuanya hilang. Menurut Anda hitungan di atas kertas Hilang. hasil dari membangun sebuah properti, membangun sebuah gedung, dikontrakkan ke perkantoran, niaga dan segala macam, perkiraan Anda akan mendapatkan omset per bulannya sekian, sudah terhitung. Qadar Allah datang pandemi, setahun tidak ada yang kontrak. Iya, Yang sudah kontrak pun mereka minta dikembalikan uangnya. aduh. Rezeki Anda terlambat. Iya. Akan tetapi ingat, jangan keterlambatan datangnya rezeki Anda membuat Anda mendurhakai Allah Azza wa Jalla.
Banyak orang seperti itu. Iya betul Ustaz. Apa yang diinginkannya tidak dapat, dia melakukan berbagai cara. Iya. Mungkin dengan mendimi orang lain, mungkin dengan menipu orang lain. Iya Ustaz. Ya. Masya Itu yang dilakukan, harap rezekinya cepat datang. Tapi diingatkan oleh Rasulullah, jangan lakukan itu. Jangan apa. Karena rezeki di sisi Allah tidak diambil dengan berbuat maksiat. Iya. Ketentuan Rasulullah ini bahwa mengambil rezeki berarti dengan ketaatan kepada Allah. Iya, dengan ketaatan kepada Allah. Berartinya yang mulia, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu dan anak-anakmu untuk melaksanakan salat. Iya, Ustaz. Kami tidak kalian mencari rezeki, meminta rezeki, karena rezeki sudah kutentukan. Iya, Ustaz. Dan bersabarlah dalam ketaatan dan mencari rezeki tadi. Iya. Takwa adalah milik orang-orang yang bersabar. Maka hasil kesudahan yang baik milik orang-orang yang bertakwa dan bersabar dalam hal ini. Amin. Ya, maka seorang mukmin terlambat rezekinya tidak membuat dia melakukan hutang riba. Walaupun memang sekarang sudah susah untuk melakukan hutang riba, tak ada orang mau pinjamkan dalam kondisi sudah seperti ini. Iya, Ustaz. Ya. Iya. Ya, jangan lakukan hal-hal yang haram, bahkan dengan mencuri atau korupsi atau berbagai hal dengan alasan atau merampok. Iya. Dengan alasan Anda hidup keadaan susah, keadaan kepepet, lagi ada segala macam. Jangan rezeki Anda yang sudah ditentukan oleh Allah akan diambil dengan cara bermaksiat kepadanya. Baik, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Tadab. Barakallahu fiik Ustaz atas nasihatnya. Semoga kami di sini dapat mengamalkan apa yang sudah disarankan oleh Ustaz, sudah dipetuahkan, sudah nasihatkan kepada kami semua di sini. Baiklah Ustaz, ini alhamdulillah sudah masuk lagi penelpon. Semoga kita bisa berlanjut ini dengan mulai bertanya, boleh Ustaz ya? Silakan. Semuanya Pak pemirsa, bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa, di mana? Dari Pak Yunus dari Madura. Bapak Yunus di Madura, Masya Allah. Silakan Pak Yunus. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya ini tentang hukumnya jual beli Ustaz. Hukum jual beli. Ya, saya buka toko bahan bangunan Ustaz, dan ada beberapa barang itu harus membeli kepada distributor. Namun oleh distributor diorderkan ke pabrik dan langsung dikirimkan ke saya. Sebentar Pak Yunus, Ya. ada beberapa barang yang harus beli cash atau maksudnya apa? Belinya bisa cash, bisa kredit. Sebagian lagi bisa nggak pakai beli dulu, mereka titip jual gitu. Beli dulu, sistemnya putus Ustaz. Oh ya, saya silahkan. Nah, Jadi terus? beli barang ke distributor karena pabrik tidak melayani penjualan, harus melalui distributor. Namun setelah kami transfer pembayarannya ke distributor, distributor mengirimnya langsung dari pabrik. Jadi surat jalan dari pabrik tertuju langsung ke alamat saya. Namun di surat jalan itu tertera pembelinya adalah distributor. Nah, apa saya tidak tahu akadnya antara distributor dengan pabrik seperti apa? Apakah dibolehkan hal seperti ini? Kemungkinan akadnya wakalah. Kalau wakalah boleh, nggak ada masalah. Dan ini juga dari pabrik, berarti barangnya kan butuh difabrikasikan ya, butuh diolah dari bahan mentah untuk menjadi bahan jadi. Ini namanya istisna mawazi. Ya, Anda pesan untuk dibuatkan suatu jenis barang ke distributor. Distributor pesan untuk dibuatkan kepada si pabrik. Ya, boleh. Jadi, maka dengan istisna paralel. Ya baik Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Masya Allah. Waalaikumsalam Bapak Yunus di Madura. Mungkin Pak Yunus, nggak apa-apa. Mungkin Pak Yunus berpikir itu bukankah termasuk menjual barang yang belum dimiliki? Ya. Ya. Ya.
Kalau untuk barang yang sifatnya butuh fabrikasi, butuh diolah dari bahan mentah menjadi bahan lain, dinamakan istisna. Iya. Istisna termasuk bagian dari bai'il mawsufin fil dhimmah, menjual barang yang speknya disifati. Ya, Speknya disifati. Speknya disifati tadi bisa para ulama juga menamakannya dengan bai'ud-dain. Di umma fil dhimmah itu bai'ud-dain itu boleh walaupun barang belum dimiliki. Dengan beberapa persyaratan, diantaranya barang itu mungkin dihadirkan pada waktunya. Ya, ini sesuai perjanjian. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah dia masuk dari bagian akad salam. Ya. Ya, bila tidak terpenuhi salam, tidak dibayar cash di depan, kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali dan Maliki batal kalau tidak bayar cash di awal. Kalau dalam mazhabnya Hanafi, kalau dalam mazhabnya Hanafi itu sifatnya istisna, karena istisna adalah gabungan dari barang dan jasa, di mana bahan pokok, bahan material, bahan dasar, bahan mentah diolah menjadi bahan yang lain, dari pasir menjadi batu bata, atau dari pasir, dari apa, dari batu dirubah menjadi pasir, split osman, ya. Apa aja lah, atau dari batu besar, dari split namanya, batu yang kecil-kecil itu, yang untuk cor-coran. Ya, dari tanah biasa kemudian menjadi pasir yang layak untuk dibangunan. Iya. Ya, seperti itu. Ini dinamakan akadnya istisna. Akad istisna. Istisna itu ya gabungan antara barang dengan jasa pengolahan. Gabungan jasa dan jasa pengolahan. Kalau salam hanya barang mentah, berarti dia pesan tanah sekian truk, bukan pasir bangunan, karena pasir diolah lagi dari tanah. Tidak semua tanah lah bikin pasir untuk bangunan. Iya, betul. Tapi kalau tanah dulu, main keruk, naikin ke truk, udah bisa dijual. Ya, itu yang tanah. Atau kalau dalam bentuk buah-buahan, kalau dia menjual mangga umpamanya sekian ton, ya itu namanya salam. Seperti umpamanya ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, tapi bukan mangga contohnya, untuk ke rumah. Rasulullah datang ke Madinah, beliau dapat penduduk Madinah itu mereka sudah terbiasa melakukan akad transaksi salam. Sekarang akadnya serah terima buah kurmanya nanti panen tahun depan. Sekarang 2020 kan sudah selesai musim kurma, nanti 2021, tapi akadnya sekarang. Oh gitu, bisa ya. Jadi bisa jadi akadnya sekarang 2020 ini, serah terima kormanya 2022, berarti 2 tahun. Iya, panennya. Jadi juga untuk 2023 serah terimanya, tapi akadnya sekarang. Maka Rasulullah SAW membuat ketentuan harus bayar cash di waktu akad. Cash di waktu akad. Konsekuensinya apa? Harga lebih murah. Pastinya. Harga lebih murah. Ya, seperti itu. Maka ini namanya salam. Akan tetapi kalau yang dijualnya bukan bahan mentah, yang dijualnya adalah jus mangga. Nah, udah jadi tuh. Dia pesan jus mangga yang asli ya, bukan yang campuran gula. Murni. Tidak. Ya, original. Jadi original sebanyak umpamanya 100.000 liter. Liter. Ya, 100.000 liter umpamanya. Ekstrak artinya tidak ada campuran air segala macam. Ya. Dia pesan seperti itu. Ini namanya bukan salam, namanya istisna. Kalau tadi kan buah, tapi kalau ini salam. Sudah menjadi salam. Kalau buah ada istisna karena diolah dari mangga menjadi jus. Atau anggaplah dalam kurma tadi, yang dijualnya bukan kurma, tapi dijualnya adalah sari kurma. Sari kurma, iya, sari kurma.
Dari kurma kan sudah mengalami Iya. kasih Campuran ya udah macam-macam, udah diolah. ya, dan bisa lebih tahan dan segala macam, manfaatnya pun lebih besar. Iya. Ya. Jadi sari kurma. Jadi nama akadnya istisna. Istisna. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan asal bayarnya cash di depan bisa. Oh, Tapi gitu. ke ini kalau istisna karena di sana ada unsur jasa, gabungan dari material dengan jasa, maka dia dibolehkan membayarnya lebih longgar. Bisa dibayar cash di awal, masuk gitu. juga jadi salam. Bisa bayar DP saja, nanti di bertermin itu boleh, atau bayar di belakang juga boleh. Kalau salam tidak boleh. Oh, iya. Tidak boleh. Jadi dia lebih longgar. Bahan mentah Ya. soalnya ya, masih mentah. Ya, harus cash di awal. Kehidupan ini banyak. Ya, secara fikih tadi yang tadi kita katakan mazhab Syafi'i mengharamkan, Ya. mazhab Hambali mengharamkan Ya. karena tidak naik salah satu yang diperjualbelikan. Ya. Tapi dalam kehidupan para ulama dan manusia semuanya melakukan. Nah, Anda beli nasi goreng itu istisna, bukan salam. iya udah diolah nasinya, udah campur-campur. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak halal bayarnya setelah selesai. Wah, iya ya. Ya, harus di awal cash. Iya. Kalau Anda nasi goreng 5 ya, lalu Anda muter-muter dulu. Sebentar ya Bang ya, kayak muter-muter ya. Ya, itu sudah terjadi salam yang batal. Tetapi dalam istisna itu sah, bayar belakangan sah. Wah, benar Nah. nih. Oh iya. Nah, Wah. gitu. Maka dia lebih longgar karena di sana ada jasa pengolahan, dan dalam akad jasa longgar tidak harus bayar cash di awal. Berbeda gitu. dengan seperti itu. Ya, Masya Allah Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi hati-hati beli nasi goreng bayar belakangan ya Ustaz. Gak boleh ya Ustaz ya. Yang mazhab Syafi'i. Oh iya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Hanafi tadi itu kemudian yang dikukuhkan, dapat Hanafi tadi itu yang dikukuhkan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dawli. Iya. Dalam satu muktamar mereka mengukuhkan bahwa inilah pendapat yang terkuat dan ini yang sifatnya akan mendukung perekonomian. Iya, Masya Allah. Kalau pakai mazhab Syafi'i salam, tidak bisa untuk beli rumah. Iya. Seperti itu Ustaz ya. Harga rumah 100 juta minimal. 100 juta, ya. Rumah kan udah barang jadi tuh, barang jadi tuh, ya, barang jadi. Lalu antum harus bayar cash di awal, ada uang. Berat Ustaz. Berat. Kadang-kadang orang yang punya kemampuan. Iya. Tapi dengan istisna bisa. Iya. Anda ketika transaksi akad datang ke pengembang bayar DP 20% atau Iya, berapa persen. berapa persen? Ya 30 Ya. rata-rata ya. Nanti jadi umpamanya 30%, Anda bayar 10%. Iya. Nanti jadi lagi sekian, Anda bayar sekian. Iya. Nanti setelah selesai, mereka kadang memberikan tempo pembayaran agak mundur agar memudahkan Anda untuk membeli. Iya, Ustaz. Maka ini suatu hal yang berguna. Oh ya, Masya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Wah, Masya Allah. Tuh, pemirsa, pendengar radio, seperti itu ilmunya ya. Ayo terus, saksikan terus program ini dan tanya kalau nggak tahu ya, ke sini telepon 021 212 32333. Kita sapa ya Ustaz ya, sudah ada penelpon masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Dari Ibu atau Bapak ini? Dari Bapak Abdullah Pekanbaru. Abdullah, Bapak Abdullah Pekanbaru. Oh, Masya Allah, ini tentang emas. Masya Allah. Ya. Iya. Silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, afwan Ustaz. Kali ini nggak tentang emas Ustaz. Oh, nggak tentang emas. Ternyata tentang Mbak gitu. Kalau nggak emas Mbak. Iya, afwan. Gini Ustaz, saya kan mempunyai koleksi mata uang rupiah kuno. Oh, Masya Allah. Iya. Kemudian lalu ada teman yang berminat dengan koleksi mata uang rupiah kuno itu. Iya. Kemudian yang saya tanyakan, mata uang rupiah kuno ini hukumnya tetap sebagai barang ribawi atau udah bisa dianggap sebarang barang komoditi Ustaz?
Masya Allah, ini baru pertanyaan nih. Masih Unik. emas juga masih. Ya, taib saya jawab. Itu Ustaz nanya tuh, masih di toko emas nggak? Taib. Taib Ustaz, Fadal Ustaz dijawab. Terima kasih Pak Abdullah. Uang yang digunakan sebagai alat tukar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perak. Dan dewasa ini orang menggunakan uang kartal. Uang kartal. Ya. Ya. Dan oleh karena itu para ulama mensyaratkan, seluruh para ulama dunia mensyaratkan menukar emas dengan rupiah. Syaratnya haruslah yadan biyadin. Ini emas, sini rupiah, atau sini rupiah, sini emas. Yadan biyadin, tangan dengan tangan. Ya. Kalau emas, statusnya adalah selagi emas adalah emas. Tidak bisa emas dirubah menjadi besi. Tidak bisa emas dirubah menjadi apapun juga. Maka berbeda dengan uang kartal. Uang kartal kalau sesama satu jenis rupiah dengan rupiah, syarat tukar menukarnya harus sama nominalnya dan tunai, tangan dengan tangan. Kalau berbeda jenis rupiah dengan dolar, syaratnya hanya tangan dengan tangan, boleh berbeda nominal. Ya. Dan uang kartal nilainya bukan pada fisiknya. Kalau emas tadi, ya, nilainya adalah pada fisiknya. Iya, betul. Intrinsiknya. Iya. Ya. Maka selagi dia emas, baik berbentuk bongkahan, masih belum dimurnikan, Olah, ya. namakan tiber dalam bahasa Arabnya, ya, itu ataupun sudah berubah menjadi seperti uang koin, dinar, dirham, dinar, Iya. atau sudah berubah menjadi perhiasan, Iya. ya, Kalung, gelang. cincin, kalung, gelang, segalanya. Itu kesepakatan para ulama dari masa ke masa. Memang ada khilaf dengan sebagian para ulama, sebagian, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Tapi pendapat ini bertentangan dengan ijma' yang jauh sebelumnya. Artinya pendapat mereka berdua dalam hal ini lemah, marjuh. Ya, Ustaz. Ya. Ya. Maka dalam kasus ini berbeda dengan emas dan uang kartal. Uang kartal nilainya ada pada pengakuan sebuah negara, bukan karena fisiknya. Kalau fisiknya bukan uang, kertas. Iya, kertas. Ya. Lecek lagi. Ah, Jelek lagi kertasnya, lecek. kalau lecek Tetap berlaku, Ustaz. Baik. Iya. Maka yang kenapa dia menjadi uang, sebenarnya dia kertas, adalah pengakuan sebuah negara sebagai alat tukar yang sah. Ya, itu dia. Bila negara tadi mencabut statusnya dari alat tukar yang sah, maka dia kembali ke hukum asalnya, yaitu kertas. Kalau kertas boleh dijual dengan rupiah yang diakui dengan berbeda nominal, berbeda berat, berbeda ukuran, boleh, nggak ada masalah. Iya. Karena dia bukan komoditas ribawi. Iya. Ya. Iya. Maka Anda tukar tadi uang kuno Anda 10 rupiah atau 1 rupiah, berbeda mungkin 1 rupiah. Kalau 1 rupiah dahulu, kalau saya nggak salah, emas. Iya. Kalau 1 rupiah Anda emas, itu tidak boleh. Wah, Masya Allah. Itu 1 rupiah setelah awal-awal Indonesia merdeka, Iya. ya, itu adalah emas. Kalau itu yang dijual, berarti dia emas. Tidak boleh dengan cara tidak tunai. Oh, Tapi boleh berbeda beratnya dan satuannya kalau Anda beli dengan uang kartal. Kalau Anda beli dengan emas, berarti harus sama. Ya. Iya. Ya, seperti itu. Kalau ini adalah uang kertas, uang kuno itu uang kertas atau logam yang emas dan perak, Anda tukar dengan kertas, uang kertas yang ada yang diakui, maka tidak ada syarat sama sekali.
Tidak ada syarat. Iya, iya. Tidak harus sama nominalnya, tidak harus sama gramasinya, juga tidak harus tangan dengan tangan. Iya, Ustaz. Jelas, Alhamdulillah. Nah, begitu. Sudah terputus, Ustaz. Afan. Ya, Sudah terputus. Masya Allah. Jadi seperti itu, Ustaz. Tapi sebenarnya begini, Ustaz. Kalau kan ini uang koin 1 rupiah dalam bentuk zaman dulu tuh emas. Lantas kalau dihargai emas cuman sekian. Ternyata si pemilik itu menghargai sampai misalnya 100 juta misalnya. Apakah itu mungkin? Nah, bagaimana itu? Karena nilai emasnya kan nggak mungkin sampai 100 juta gitu. Boleh gitu, tidak ya dan biadin kan? Kalau kurs harga beli, yang penting ya dan biadin. Dan harus, kalau itu dengan emas, harus sama gramasinya. Tapi kalau ditukar dengan rupiah, nggak masalah. Emas biasa umpamanya 1 juta sekarang per gram. Iya. Yang itu Anda beli per gramnya Ya. umpamanya 10 juta. Ini nggak ada masalah. Oh, boleh. Tuh. Dan nilai umpamanya nilai sejarah dan lain-lain. Iya, betul, Ustaz. Karena kurs itu yang saling redo. 1 gelas air, 1 botol air mineral, Ya. berbeda harganya dengan berbeda tempat dan waktu. Kalau dalam kondisi normal, harganya umum di bawah Rp10.000. Begitu? Iya, betul. Kalau dalam kondisi tidak normal, umpamanya Anda berada di Padang Arafah, Iya. mahal pasti satu liter itu. Oh, iya. Apalagi kalau Anda dalam perjalanan bertiga, berempat, berlima di padang pasir. Satu punya, lalu dia bilang kalian nggak bisa dapatkan ini kecuali bayar dengan seluruh kekayaan kalian. Waduh. Itu serah dia. Kalau kalian nggak mau, urusan kalian. Saya nggak jual ke kalian dengan harga 100 juta. Kau punya apa? Punya perusahaan, punya tanah, punya rumah. Harganya berapa? 10 miliar. 1 liter air ini ya, air mineral. Terserah dia. Kalau nggak mau beli ya udah terserah. Cari ke tempat lain di mana ada warung di padang pasir. Itu nggak ada. Ustaz ngeledek nih. Itu, jelas nggak ada, Ustaz. Itu ketika dikatakan oleh salah seorang ulama tabi'in, khalifah di waktu itu, dia mengatakan, wahai khalifah, andai engkau berada di padang pasir, tersesat, dan engkau dalam keadaan haus, kemudian ada orang cuma satu-satunya menawarkan segelas air kepadamu, tapi dia minta dengan harga setengah dari semua harta milikmu. Maukah engkau jual? Kata dia tentu mau. Lalu kemudian qadar Allah, itu air bermasalah dalam tubuhmu, gak bisa keluar-keluar saja, membuat penyakit. Bisa dikeluarkan dengan jasa, biaya jasanya setengah harga kekayaanmu. Maukah engkau bayar jasanya segitu? Tentu jawabnya mau. Ya, apa gunanya harta yang begitu banyak, nilainya cuma segelas air masuk dan keluar. Yang menjadi bahan perhatian bagi kita di sini adalah kurs itu berdasarkan kebutuhan. Kurs berdasarkan kebutuhan, Masya Allah. Ya. Ya. Pada saat normal, masker itu harganya biasa 5.000. Iya, 3.000, 3.500, iya. Pada awal pandemi kemarin, satunya berapa? Waduh. Bisa 20.000, Ustaz, satu. Apa 200.000? Oh, 2.000. Iya. Dengan merek-merek tertentu, kondisi tertentu. Ya, iya, pun Ustaz. jarang dijual. Maka Allah saatnya ingin memberikan di waktu itu rezeki kepada para pedagang masker. Maka jangan antum khawatir, dagang apapun kok untungnya kecil-kecil melulu ya. Nanti saatnya Allah berikan rezeki untuk Anda. Oh, Masya Allah. Amin, Masya Allah. Tapi Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah jawabannya seperti itu. Semoga Pak Abdullah bisa paham ya. Baiklah, ini Ustaz sudah ada penelpon baru lagi. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Silakan, Bapak siapa di mana? Hamba Allah. Oh, Masya Allah, Bapak hamba Allah di Bogor. Silakan Bapak hamba Allah. Silakan. Iya, punya ini. setia. Penelpon setia ini.
Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Kita kasih, tapi Pak Hamloh janji dulu sama saya, jangan banyak-banyak pertanyaannya. Teman-teman kasihan yang mau nanya menelpon. Ya. Silakan Pak. Ya. Bapak di Bogor, ya silakan. Biar mau mengulang pertanyaan yang kemarin Pak Ustadz, biar ke anak jadi lebih mantap Pak Ustadz. Aduh, kebanyakan mantapnya nih. Baiklah, Fadil Ustadz. Pertanyaannya apa Ustadz, lupa? Ya, gini Ustadz, itu pertanyaan yang kemarin kalau Pak Ustadz mudah-mudahan masih ingat yang anak tanyakan tentang masalah anak ikut sama orang tua dari kecil itu Pak Ustadz, sampai sebelum orang tua meninggal. Anak sempat memberi tempat itu nama dipakai nama anak. Nah, begitu sebelum orang tua anak meninggal, orang tua anak abah di sini pernah menyampaikan kalau ini semua dikasih sama ibu. Nah setelah abah meninggal, nah ibu karena melihat ada anak-anak yang lain yang mengatakan bahwa itu tempat katanya bukan kepemilikan anak, kepemilikan abah. Di situ kata ibu karena ini semua udah diberikan sama ibu. Karena ibu yang anak pandang di sini, ibu lihat bagaimana kerja keras anak untuk mendapatkan tempat tadi. Nah, ibu sampaikan kepada anak-anak yang lain kalau ini ibu kasihkan sama anak seperti kayak gitu. Nah, anak tanyakan itu ke kemarin sama Pak Ustadz, itu kedudukannya gimana? Saya ingat anak Pak Ustadz kemarin sampaikan kalau itu nggak sah kalau emang dikatakan hibah untuk anak karena anak yang lain tidak diberikan. Itu pertanyaannya kalau emang seperti itu. Nah, kalau sekarang kondisinya kalau apa jawaban saya? Abdullah. Bapak di Bogor, sebentar. Ustadz mau bicara. Sebentar Pak Bogor. Ya. Dan saya jawab apa? Kemarin Pak Ustadz sampaikan kalau umpama pemberian orang tua dalam artian ibu di sini memberikan kepada anak, maka pemberian tadi tidak sah seperti kayak gitu. Karena anak yang lain tidak diberikan. Nah, jadi ini kembali mesti dimasukkan masuknya sebagai harta waris seperti kayak gitu. Nah, yang anak tanya kalau emang itu dikatakan sebagai harta waris, nah pembagiannya kalau sekarang seperti kayak gimana? Apakah ini tempat ini kalau umpama anak sampaikan kepada saudara-saudara, anak beri penjelasan seperti apa? Anak ada beri penjelasan dalam artian bahwa itu tempat di waktu anak itu usaha kerja keras lah seperti kayak gitu. Nah, kalaupun memang mereka tidak mau, baik anak bagikan, tapi dalam artian anak minta bagian di situ, artinya tenaga anak berapa dinilainya di situ selama anak ikut sama orang tua anak dulu untuk mendapatkan tempat tadi. Nah, kalaupun umpama nggak ketemu lah nilai-nilainya berapa, terus akhirnya kita putuskan udah sekarang begini aja, anak bagikan yang laki-laki 2 bagian dari perempuan seperti kayak gitu. Nah, kalau mereka semua itu ridho seperti gitu pembagiannya, nah, apakah itu sudah buat anak dalam urusan ini sudah halal itu harta kepemilikan anak Pak Ustadz? Masya Allah, sudah jawabannya. Gimana Pak Ustadz? Ya, sudah. Kalau mereka ridho, antum ridho, sudah. Memang seperti itu, lidzakari mithlu hadzil untsayain. Untuk anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Pun keadaannya seperti yang anak jelaskan barusan Pak Ustadz, seperti kayak gitu. Iya, kalau sudah benar, sudah betul. Antum sudah betul Bapak di Bogor, kata Pak Ustadz. Nah, itu Pak Ustadz, itu yang satu yang anak tanyakan. Yang kedua, alhamdulillah udah jelas, alhamdulillah barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Pak Ustadz. Amin. Karena lebih tenang. Nah, yang kedua Pak Ustadz, nah ini yang harta tadi yang anak dapatkan waktu abah masih hidup, anak punya toko tadi. Nah, setelah abah wafat, sebelum dibagikan, saya katakan sebelum tadi kasusnya tuh, terus anak punya benda-benda yang lain dari hasil anak punya dari toko yang tadi yang anak kelola tadi itu pribadi. Nah, itu kedudukannya harta anak yang lain dalam masalah ini gimana Pak Ustadz? Apa emang itu termasuk juga kepada yang tadi? Jadi gini, anak ulang nih. Jadi sebelum abah meninggal, anak punya 2 tempat seperti kayak gitu. Nah, setelah abah meninggal, anak punya tempat-tempat yang lain. Nah, itu yang anak tanyakan kalau sebelum abah meninggal tadi alhamdulillah udah dapat jawabannya. Nah, kalau setelah abah meninggal dari tempat-tempat yang lain, itu kedudukannya bagi anak gimana? Apa emang itu udah kepemilikan anak sendiri? Apa emang tetap seperti tadi kasusnya Pak Ustadz?
Itu yang Anda tanyakan Pak Ustaz. Itu Anda miliki dengan hasil dari yang penjualannya, hasil dari keuntungan dari tempat yang pertama yang bermasalah tadi. Ya. Jadi yang itu jadi dapat dari situ pengembangan dari dari Anda, pengembangan dari Anda halal untuk Anda, tidak ada masalah. Gimana Pak Ustaz? Gimana? Aku ambil kurang jelas Pak Ustaz. Gimana? Halal untuk Anda, tidak perlu Anda bagi. Jadi setelah yang Abah meninggal yang Anda dapatkan dari meskipun dari hasil penghasilan pokok yang ada masalah tadi itu halal buat Anda Pak Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Ya. Allah ya Pak Ustaz. Ya, baiklah, alhamdulillah wa iyyakum, Bapak di Bogor. Terima kasih sudah sering telepon ke Fatwa TV. Masya Pak Allah. Ustaz, tolong kasih nasihat sedikit buat anak Pak Ustaz tentang masalah ini supaya dalam masalah ini tenang Pak Ustaz. Baik, baiklah kami insya Allah Ustadz akan berikan nasihat, tapi boleh kami tutup dulu teleponnya Bapak Ambalaura. Jazakallah khair ya Pak ya. Ya, Fadal Ustadz. Allah ya barik. Masya Allah Bapak ini. Harta memang bagian dari kebutuhan hidup kita, penopang hidup kita. Tetapi ada yang lebih penting dan lebih kuat menopang hidup kita. Itu adalah iman kita kepada Allah dan perintah-perintah Allah untuk menghubungkan silaturahim. Ya. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, Ar-Rahim itu datang kepada arasy Allah Azza wa Jal. Lalu Rahim tersebut minta kepada Allah, lalu Allah memberikan keputusan bahwa Allah akan menyambungkan orang-orang yang menyambungkan rahimnya, dan Allah akan memutuskan orang-orang yang memutuskan rahimnya. Ya. Maka agar kita sebagai hamba dapat sambungan dari Allah Azza wa Jal dalam seluruh sisi kehidupan kita, kebahagiaan kita dengan keluarga, dengan anak istri, kebahagiaan kita mendapatkan harta dan mengembangkan harta, maka diantara syaratnya adalah sambung rahim tadi. Ya, tadi adalah saudara-saudari Anda adalah rahim Anda dengan mereka dari rahim yang sama, yaitu ibu Anda. Ya, maka dengan menyambungkan ini, ya, Allah sudah menjanjikan Allah akan membentangkan rezekinya dan Allah memberikan kepada dia umur yang panjang, mendapat keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ingin juga sekalian nasihat kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang lainnya yang ada ribut-ribut dalam masalah bagian harta waris. Ya, waris. Ya. Ya, Ustaz. Ingatlah, dengan harta ini menjadi penyebab kecelakaan kita di dunia dan di akhirat. Ya, Ustaz. Kalau kita ingin jadi orang yang mendapat hubungan khusus dengan Allah, hendaklah kita sambung rahim ini. Lebih baik kita rugi dari pembagian harta waris tadi daripada Allah memutuskan sambungan koneksi dengannya. Ya, kalau Anda nelpon ke istri atau suami nelpon, atau istri nelpon kepada suami, atau orang tua nelpon kepada anak, atau anak nelpon kepada orang tua, tahu-tahu sambungan putus, tidak bisa dihubungi. Galau kan Anda kan ya? Iya, Ustaz. Sekarang sambung Anda kepada Khaliqul makhluqat, pencipta langit dan bumi, pengatur segala sesuatunya, terputus. Ya, maka ini adalah kehancuran dan kehinaan dan kesedihan selama-lamanya. Semoga kita diberikan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah, diberi taufik jadi orang-orang yang selalu disambungkan oleh Allah Azza wa Jalla hubungan dengannya, dengan sebab kita menyambungkan rahim kita. Fadhal. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga Bapak di Bogor tadi dapat bisa paham ya apa yang sudah diberikan tipsnya mengenai masalahnya, juga nasihat dari Ustaz Erwandi. Baiklah Ustaz, ini sudah ada penelpon. Insya Allah ini penelpon terakhir. Sebelumnya kita nanti akan masuk ke pertanyaan via website ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam ya. Baik, dari Ibu siapa di mana? Yati di Cimahi. Ibu Yati di Cimahi. Silakan Ibu Yati. Ya, halo, saya mau bertanya, misalnya ada pernah membuat. Kurang jelas Ibu. Ibu Yati, jelas. suaranya lebih kuat lagi, lebih lantang lagi. Ya, halo, segini jelas? Ya, boleh. Ya, oke. Misalnya ada seseorang pernah
membuat surat kehilangan di kantor polisi. Kurang jelas saya paham. Masih kurang. Soalnya membuat surat apa, Bu? Surat kehilangan di kantor polisi. Apa buat surat apa kehilangan di kantor polisi? Ya, kehilangan barang. Kehilangan barang di kantor polisi, bikin surat kehilangan barang di kantor polisi, lantas Lupa sebenarnya hilangnya itu dari kapan gitu. Dia mengungkapkan itu dengan jujur di kantor itu. lantas Jadi polisinya itu memberikan tanggal kehilangan itu, mencantumkan itu kehilangan sejak kemarin gitu. Sejak kemarin hilangnya, lantas Ya, sebenarnya sih bukan dari kemarin, itu udah dari lama. Cuma karena nggak inget, jadi kata polisinya ditulisin aja. kemarin, Hilangnya, ya. lantas Apakah seperti itu termasuk berbohong dan apakah tidak apa-apa jika itu digunakan? Kalau saya bilang tidak tahu bagaimana? Diterima, bisa dibuatkan nggak surat keterangan hilangnya? Tetap bisa, cuma ya itu pencantumannya jadi tanggal kehilangan itu kemarin gitu. Saya ulangi, kalau Anda buat, saya lupa Pak. Ya. Mungkin kemarin, mungkin 2 hari yang lalu, tapi setahu saya taruh di sana, tahunya saya nggak ada itu tadi pagi. Tapi mungkin udah lama hilangnya, saya nggak tahu. Iya. Ya. Itu tanggal berapa dituliskan? Tanggal tadi pagi kan berarti kan ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa, bilang aja tanggal tadi pagi. Oh, jadi itu bukan penipuan gitu ya? Anda kan tidak tahu. Iya. Yang Anda tahunya adalah tadi pagi. Iya, pokoknya hilang itu udah lama gitu. Jadi akhirnya polisinya menetapkan untuk udah hilangnya sejak kemarin Sudah aja. lamanya Anda tak ingat, sudah lamanya semenjak kapan Anda tahu itu hilangnya? Nggak tahu juga, mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu. Tapi baru tahu ya. Sebentar, barangnya apa? Kapan baru tahunya kapan? Baru tahunya ya baru ingat sekarang gitu misalnya. Sekarang itu tanggal berapa? Ya, Sekarang itu tanggal berapa? sekarang itu ya tanggal 10, ini gitu, tanggal 6. tanggal 16. Ya. Ya udah tulis tanggal 16 hilangnya. Oh iya. Lalu misalnya kalau misalnya ditanya kan itu yang hilang itu surat kartu ATM atau KTP gitu. Ya, ATM atau KTP, lantas Ya, itu surat yang hilangnya itu. Terus kalau surat kehilangannya itu dipakai untuk mendapatkan KTP dan ATM itu, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, boleh. Oh, alhamdulillah. Iya, Pak, begitu Ibu. Maaf, satu lagi aja Pak Ustadz. boleh bisa cepat Ibu, lebih jelas ya. Ya. Misalnya seseorang pernah bekerja sebagai staf desain di perusahaan swasta. Part time. Bukan, staf desain, bagian Desain. Lantas dia itu bekerja dengan yang software bajakan gitu dan software bajakan. Ya, dia bekerja dengan itu dan yang dia gambar juga sebenarnya Dia menggunakan komputer kantor atau komputer pribadinya? bukan komputer kantor. Komputer kantor di kantornya yang berdosa lah. Oh, kalau bagaimana dengan penghasilannya? Soalnya yang dia kerjakan juga bukan objek-objek yang Islam Syar'i gitu. Pekerjaannya bukan pekerjaan yang syar'i. Ya, maksudnya yang dia buat itu gambar makhluk bernyawa dan lain-lain gitu. Oh, gambar makhluk bernyawa. Lengkap, ada matanya, hidungnya, ya, begitu. Dan juga atau motif yang digunakan untuk pakaian yang tidak syar'i gitu. Desain pakaian tidak syar'i, melukis mata dan makhluk lengkap, anggota badannya, begitu ya Bu ya. Juga dengan software bajakan. Ya, status penghasilan juga. Dan bagaimana status gajinya, halal atau haram gitu Bu? Ya. Baik, Ibu Yati, kita sudah insya Allah sudah dapat gambarannya. Kita tutup ya Bu, biar kasih kesempatan supaya tidak komunikasinya biar lancar. Ustadz Effendi insya Allah akan jawab. Fadhil Ustadz. Ya. Bila seseorang mengerjakan sesuatu yang haram dihalalkan oleh syariat, ya, maka
tidak pun dapat gaji dia sudah dapat dosa. Apalagi atas perbuatan yang haram tadi dia mendapatkan imbalan, maka tentu uang imbalannya tidak halal. Rasulullah mengatakan inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksaannya dari kiamat adalah orang yang menggambar makhluk hidup yang lengkap mata dan seolah lengkap mukanya lengkap, maka ini mendapat azab dari Allah Azza wa Jalla. Maka sudah terlanjur bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan hasil pendapatan tadi tidak halal. Ya, seperti itu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Ibu Yati di Cimahi, semoga dapat gambaran ya. Tidak boleh. Kecuali dia tidak tahu pada waktu itu. Nah, dan sudah habis uangnya dipakai. Ya. Semoga Ustaz tinggal beristighfar dan minta ampunan Allah. Allah Maha Pengampun. Ya, Ustaz. Kalau masih ada aset-asetnya karena dia waktu itu tidak tahu, semoga Allah maafkan dan halal aset-aset yang tersisa itu. Ya, seperti itu ya Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Ustaz, alhamdulillah kita masih memiliki 3 menit ya, teman-teman. 2 menit, 2 menit setengah, 2 menit. Semoga 2 menit ini bisa jawab satu pertanyaan dari website Ustaz. Ini pertanyaannya seperti ini Ustaz. Sebentar dilihat dulu. Ada pertanyaan yang simpel ini, kalau bisa di Nah ini Ustaz, dari hamba Allah di Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz Erwandi, apa hukumnya membayar hutang riba saudara yang digunakan untuk maksiat? Jika tidak dibayar, saudara saya diproses hukum. 2 menit. Kalau saudara Anda itu telah bertaubat, maka boleh Anda bayarkan pokok hutangnya. Yang riba itu tidak boleh. Pokok hutangnya. Berapa yang dia pinjam, rupiahnya sebesar itu Anda bayarkan kalau dia setelah bertaubat. Yes, Ustaz. Bila dia belum bertaubat, tentu yang paling penting bukan masalah itunya. Minta nasihati dia, doakan kepada Allah agar Allah berikan hidayah dan dia bertaubat. Setelah itu baru Anda uruskan utang pokok ribanya. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Baiklah Ustaz, ini semoga bisa ada nambah 1 menit lagi Ustaz. Dari Abdullah, Kepulauan Bangka Belitung Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum jual beli emas yang sedang tren saat ini, yaitu emas mini gold? Emas mini gold asal serah terimanya ya dan biadin, hukum asalnya adalah boleh. Boleh, alhamdulillah, masya Allah. Baik Ustaz, boleh ya Ustaz ya kalau yaden, selama yaden biadin ya Ustaz ya. Iya. Masya kalau Allah. ditukar rupiah. Baik Ustaz, masya Allah. Seperti itu, alhamdulillah. Ustaz, dengan pertanyaan dari Bapak Abdullah barusan, kita telah tuntas waktunya kita dalam kebersamaan sore hari ini bersama di Live Interaktif Ekonomi Islam Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khair atas waktu yang diluangkan kepada pemirsa Fatwa TV, juga pemirsa pendengar radio. Alhamdulillah, semoga pekan depan kita bisa bersua lagi ya Ustaz ya. Allah barik. Baiklah, kami tutup ya Ustaz. Ya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, insya Allah kita jumpa lagi di pekan depan ya. Kita tutup acara ini dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Menyebarkan dakwah kepada Allah Terima kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.